gerak lurus berubah beraturan. Kita lihat animasi berikut ini. Tampak bahwa kecepatan benda semakin besar, arahnya searah gravitasi bumi. Benda mengalami percepatan dengan nilainya sama dengan percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter sekon kuadrat. Untuk gerak vertikal ke atas dibutuhkan kecepatan awal karena melawan gaya gravitasi bumi. Kita lihat benda mengalami perlambatan hingga dia kecepatan 0 di titik tertinggi, nanti jatuh lagi ke bawah lagi, makin dipercepat. Jadi pada saat dia naik ke atas dia melawan gravitasi bumi, saat turun kembali lagi dia searah gravitasi bumi. Kita lihat gerak jatuh bebas. Jadi gerak jatuh bebas ini bagian dari gerak vertikal ke bawah. Jadi gerak jatuh bebas ini contoh GLBB yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita coba animasikan. Nah, semakin ke bawah semakin cepat. Dilihat dari titik-titiknya per sekian detiknya makin jauh jaraknya. Setelah lihat animasi kita bisa bedakan gerak vertikal ke bawah dengan gerak vertikal ke atas. Perbedaannya, untuk gerak vertikal ke bawah, gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke bawah pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi. Sedangkan gerak vertikal ke atas, gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan tertentu. Kemudian kriteria untuk gerak vertikal ke bawah, kecepatan bendanya berturut-turut dipercepat. Jadi semakin ke bawah semakin cepat. Sedangkan untuk gerak vertikal ke atas, kecepatan bendanya berturut-turut diperlambat. Yang kedua, arah kecepatan awal sama dengan arah percepatan gravitasi bumi. Karena arah percepatan gravitasi bumi menuju ke pusat bumi. Sedangkan gerak vertikal ke atas, arah kecepatan awalnya berlawanan arah dengan arah percepatan gravitasi bumi. Berikutnya, untuk gerak vertikal ke bawah, kecepatan awal benda jika jatuh bebas adalah 0. Sedangkan untuk gerak vertikal ke atas, kecepatan di titik tertinggi atau di puncak adalah 0 atau kecepatan terakhirnya sama dengan 0. Selanjutnya, perbedaan rumusnya untuk gerak vertikal ke bawah, kecepatan terakhirnya atau Vt sama dengan V0 plus G kali T. Untuk gerak vertikal ke atas, kecepatan terakhirnya Vt sama dengan V0 min G kali T. Jadi perbedaannya di plus dengan minus. Kalau ke bawah searah dengan percepatan gravitasi, kalau ke atas berlawanan gravitasi. Berikutnya untuk ketinggian, H sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Untuk gerak vertikal ke atas, H sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. GT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Sedangkan gerak vertikal ke atas, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Jadi semuanya kalau gerak vertikal ke bawah, semuanya bertanda positif. Sedangkan untuk gerak vertikal ke atas, tandanya tanda negatif. Keterangannya, Vt sama dengan kecepatan pada waktu T, satuannya meter per sekon, atau boleh dikatakan sebagai kecepatan terakhir. V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. G adalah percepatan gravitasi, meter per sekon kuadrat. H adalah ketinggian yang dicapai, satuannya meter. Dan T adalah selang waktu yang ditempuh. Banyak siswa yang mengeluhkan belajar fisika karena terlalu banyak rumus yang digunakan. Cara mengingat rumusnya untuk gerak vertikal, ingat saja rumus-rumus GLBB. Kenapa? Karena rumus-rumus GLBB pada prinsipnya sama dengan rumus gerak vertikal, hanya lambangnya saja yang berbeda. Contohnya di sini, S itu menunjukkan jarak, sedangkan gerak vertikal
jaraknya dilambangkan dengan H atau menunjukkan nilai ketinggian, karena gerak vertikal kan atas dan bawah. A diganti dengan G. Kalau di GLBB, A itu menunjukkan percepatan, kalau di gerak vertikal, A itu menunjukkan percepatan gravitasi. Jadi terlihat dari ketiga rumus ini hanya berbeda lambang saja, S menjadi H, A menjadi G, dan tampak banyak rumus karena gerak vertikal itu ada dua, atas dan bawah. Jadi pada prinsipnya rumusnya tidak banyak. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan tertentu. Jika dalam waktu 6 detik bendanya kembali lagi ke pelempar, maka tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai benda tersebut dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Bisa kita gambarkan, misalnya benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan tertentu, nanti kembali lagi ke pelempar sampai ke atas, sampai titik tertinggi, balik lagi ke tangan pelempar. Nah, waktu tempuhnya dari mulai dilempar sampai ke titik tertinggi sampai jatuh lagi, waktunya 6 detik. Yang ditanya tinggi maksimumnya, H max-nya. Jadi dari soal bisa diketahui yang ditanya apa, H max-nya, tinggi maksimumnya. Sekarang kita jawab. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi itu adalah 3 detik. Kenapa 3 detik? Dimulai dari bawah ini dilemparkan sampai ke titik tertinggi, sampai ke tangan kembali, ke tangan pelempar, itu waktunya 6 detik. Jadi waktunya mulai dilempar sampai ke titik tertingginya itu dibagi 2. Jadi 6 detik dibagi 2, jadi waktunya 3 detik. Sekarang kita masukkan ke rumus H max-nya. Jadi H max sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Nah, kenapa tandanya plus? Sedangkan ini bendanya dilempar ke atas. Seharusnya kalau dilempar ke atas tandanya min. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan rumus H max sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Untuk menggunakan rumus ini, kita harus dapatkan nilai V0-nya dulu dalam soal. Sedangkan di soal tadi V0-nya tidak disebutkan, hanya menunjukkan kecepatan tertentu saja. Jadi kita tidak bisa menggunakan rumus ini. Tinggi dari benda di tangan sampai ke atas sama dengan tinggi dimulai dari titik tertinggi sampai ke tangan kembali. Karena sama, kita bisa menggunakan rumus yang untuk gerak vertikal ke bawah. Makanya kita menggunakan rumus yang ini. Karena kecepatan mula-mulanya di atas ini, V0-nya pada saat di titik tertinggi V0-nya 0. Sekarang kita masukkan V0-nya 0 plus setengah, G-nya 10, T-nya 3 detik, dikuadratkan, dapatlah nilainya 45 ya. Setengah kali 10, 5 kalikan 9, 45. Jadi tinggi maksimumnya yang dapat dicapai benda adalah 45 meter. Nah, ini soal mandiri yang bisa kalian kerjakan di rumah. Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan tertentu. Jika dalam waktu 8 detik benda kembali jatuh ke pelempar, maka tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai benda tersebut. Jadi hanya berbeda angkanya saja, kalian coba masukkan ke persamaan-persamaan contoh soal yang tadi. Contoh soal yang kedua, sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 80 meter. Jika percepatan gravitasinya G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan pertanyaan pertama, waktu dan kecepatan benda sesaat sebelum menyentuh tanah. Yang B, ketinggian benda terhadap tanah saat T-nya 3 detik. Vertikal ke bawah untuk benda jatuh bebas. Kita gambarkan keadaannya. Ini permukaan tanahnya, posisi benda itu ketinggiannya 80 meter dari permukaan tanah.
Bagian pertama, waktu dan kecepatan benda sesaat sebelum menyampai tanah. Berarti pada saat hampir menyentuh tanah inilah yang ditanya waktunya dan kecepatannya. Jadi dari soal diketahui hanya 80 meter, G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya yang A, T, dan V. T-nya waktu, V-nya kecepatan sebelum menyentuh tanah. Yang B-nya hanya ketinggiannya. Sekarang kita jawab yang bagian A. Untuk mencari T-nya, karena diketahui H max-nya, kita menggunakan persamaan ini. Karena dia jatuh bebas, kita masukkan angkanya. H max-nya, tinggi maksimumnya 80. V0-nya, karena dia jatuh bebas, kecepatan awalnya selalu bernilai 0. Nilainya 0 plus setengah GT kuadrat, setengah G-nya 10, T-nya itu yang kita cari di 80, setengah kali 10 nilainya 5, T kuadrat. Jadi T kuadrat sama dengan 80 dibagi 5, 16. Menghilangkan kuadratnya, kita menjadi akarkan. Jadi akar dari 16 nilainya 4, jadi waktunya sama dengan 4 detik. Kita cari kecepatan bendanya sebelum menyentuh tanah dengan mensubstitusikan nilai T-nya tadi 4 detik ke rumus berikut. Jadi rumusnya VT sama dengan V0 plus G kali T. V0-nya tadi karena jatuh bebas, V0-nya 0, G-nya 10, T-nya yang sudah kita dapatkan tadi, T-nya 4 detik. Jadi tinggal dimasukkan 10 kali 4, 40 meter per sekon. Jadi ini adalah kecepatan sebelum menyentuh tanah. Kita cari jawaban pertanyaan yang B, yang ditanya ketinggian benda terhadap tanah saat T-nya 3 detik. Dari jawaban yang A tadi, kita dapatkan waktu mulai dilepasnya benda sampai ke tanah itu waktunya 4 detik. Nah, sekarang yang ditanya ketinggian benda saat waktunya 3 detik, berarti dia sudah turun selama 3 detik. Misalnya kurang lebih di sini. Jadi yang ditanya berapakah ketinggian bendanya dari permukaan tanah saat bergerak 3 detik. Jadi kita cari ketinggian benda setelah dilepaskan selama 3 detik. Kita cari ini dulu sebagai nilai H1. Jadi rumusnya ini tinggal kita masukkan. V0-nya 0, ini setengah G T kuadrat, T-nya 3 detik. Tinggal kita kuadratkan, dapatlah nilainya 5 kali ke 9, H1-nya 45 meter. Artinya H1 dari mulai dilepaskan sampai 3 detik di sini itu 45 meter. Sedangkan pertanyaan yang ini adalah ketinggian benda terhadap tanah. Jadi ngitungnya terhadap tanah ini. Jadi tinggal sisanya saja. Di 80 dikurangi 45. Hasilnya 35 meter. Soal nomor 3, sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awalnya 40 meter per sekon. Jika G-nya 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah. Ada 3 pertanyaan. Yang A, waktunya untuk mencapai tinggi maksimum. Yang B-nya, tinggi maksimum yang dapat dicapai benda dari tanah. Yang C-nya, kecepatan benda saat T-nya 2,5 detik. Jadi ini contoh benda gerak vertikal ke atas. Bisa kita gambarkan, kita ilustrasikan gambarnya. Bendanya di mula-mula kecepatan awalnya 40 meter per sekon sampai dia di titik tertingginya. Nah, inilah yang ditanya, berapakah waktu dari mulai dilempar sampai titik tertinggi, dan hitung ketinggian maksimumnya. Ini H max-nya berapa, kemudian kecepatan benda saat waktunya 2,5 detik. Jadi kecepatan benda saat waktunya sudah bergerak 2,5 detik dari mulai dilempar. Jadi diketahui V0-nya 40 meter per sekon. Yang ditanya ada 3 buah, T max, H max, dan VT-nya. Kita jawab yang pertama. Jadi benda mencapai titik maksimum saat kecepatan terakhirnya bernilai 0. Sehingga kita masukkan rumusnya, VT sama dengan V0 min GT. Kita masukkan VT-nya 0, V0-nya mula-mula 40, 10T,
bila ruas, jadi T sama dengan 4 detik. Kita jawab yang bagian B, tinggi maksimumnya. Kita masukkan angkanya, V0-nya 40 meter per sekon, kalikan T-nya 4, 40 kali 4, 160, setengah kali 10 5, 4 dikuadratkan 16, 5 dikalikan 16, 80, jadi 160 dikurangi 80 sama dengan 80 meter. Kita cari bagian C, kita jawab yang bagian C-nya dengan rumus VT sama dengan V0 min GT. V0-nya tadi 40, T-nya 2,5, yang 40 dikurang 25 sama dengan 15 meter per sekon. Inilah jawabannya. Jadi terlihat untuk benda bergerak ke atas, semakin lama kecepatan bendanya akan semakin kecil. Ini soal mandiri yang berikutnya. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awalnya 30 meter per sekon. Jika percepatan gravitasinya G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah yang A waktu untuk mencapai tinggi maksimum, yang B-nya tinggi maksimum yang dapat dicapai benda dari tanah, dan C-nya kecepatan benda saat T-nya 2 detik. Nah, soal ini mirip-mirip dengan yang sudah kita kerjakan. The reason I love using StreamYard, well, that's easy. I can make Chris Brogan, I can make a show like Isaac Newton merupakan seorang fisikawan kebangsaan Inggris yang mencetuskan 3 hukum tentang gerak. Ketiganya dibagi menjadi hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Dalam video ini, kita akan membahas tentang ketiga hukum Newton dan beberapa contoh aplikasinya. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton berbunyi bahwa setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Apabila jumlah seluruh gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan nol atau biasa disebut sebagai resultan gaya nol, maka benda itu akan tetap diam. Atau benda itu akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau tidak mengalami percepatan. Hukum ini dapat dijelaskan oleh fenomena ketika seseorang berada di dalam mobil yang sedang melaju kencang dan tiba-tiba mobil direm mendadak. Fenomena itu menggambarkan bahwa awalnya penumpang diam di dalam mobil. Namun, karena ada gaya rem yang melawan ke belakang, menyebabkan resultan gaya tidak nol, sehingga penumpang terdorong ke depan karena berusaha mempertahankan kelembaman atau inersianya. Hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton berbunyi bahwa jika sebuah benda dengan massa M mendapatkan gaya sebesar F, maka benda akan mengalami percepatan atau A yang besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap massa benda atau M. Secara matematis, pernyataan itu dapat dituliskan sebagai berikut. A sama dengan F per M, di mana A sama dengan percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat, F sama dengan gaya yang diberikan terhadap benda dalam satuan Newton, dan M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram.
Bila kita memberikan gaya yang menyebabkan benda bergerak, maka semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula percepatan yang dialami benda. Percepatan benda tersebut juga dipengaruhi oleh massa benda. Jika massa benda semakin besar, maka percepatan benda semakin kecil. Hal inilah yang dimaksudkan bahwa percepatan benda berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, contoh hukum kedua Newton dapat ditunjukkan oleh soal berikut ini. Sebuah benda bermassa 2 kg yang berada di atas lantai licin ditarik dengan gaya sebesar 30 Newton. Perkirakan percepatan yang akan dialami oleh benda tersebut. Penyelesaian: A sama dengan F per M. A sama dengan 30 Newton per 2 kg. Sehingga diperoleh nilai A sama dengan 15 meter per sekon kuadrat. Hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki nilai yang sama, segaris, namun berlawanan. Artinya, jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar negatif F kepada benda A. Misalnya, pada peristiwa orang berenang, gaya aksi dari tangan ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arah gaya berlawanan. Sehingga, orang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang. Karena massa air jauh lebih besar daripada massa orang, maka percepatan yang dialami orang akan jauh lebih besar daripada percepatan yang dialami air. Hal ini mengakibatkan orang tersebut akan melaju ke depan. Beberapa contoh dari kejadian sehari-hari dari hukum Newton adalah: olah kaki mendapat dorongan oleh lantai. Gaya dorong gas ketika roket terbang, dorongan dayung yang menyebabkan perahu terdorong ke depan, kepakan sayap burung ke bawah yang menyebabkan badan burung terdorong ke atas, dan pantulan bola ketika dilempar ke dinding. Untuk membantu Anda dalam memahami hukum Newton, mari perhatikan beberapa contoh soal hukum Newton berikut ini. Contoh soal 1. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah benda bermassa 20 kg diletakkan di atas lantai licin. Benda tersebut didorong dengan sejumlah gaya sehingga bergerak dengan percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Perkirakan besar gaya yang mendorong benda itu. Penyelesaian: soal tersebut menanyakan besar gaya atau F. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, percepatan atau A sama dengan F per M. Sehingga F sama dengan M kali A. F sama dengan 20 dikali 2, sehingga diperoleh nilai F sama dengan 40 Newton. Contoh soal 2. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, berapakah tegangan tali yang ditunjukkan oleh huruf T? Penyelesaian:
percepatan sistem dapat dihitung sebagai berikut. A sama dengan F per M1 ditambah M2. A sama dengan 50 per 7 ditambah 3. A sama dengan 50 per 10. Sehingga diperoleh nilai A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Tegangan atau T terjadi karena benda bermasa 7 kg yang menghambat pergerakan sistem. Jika kita tinjau benda pertama, maka T sama dengan M1 dikali A. T sama dengan 7 dikali 5. Sehingga diperoleh nilai T sama dengan 35 Newton. Sekian dulu pembahasan tentang hukum Newton. Berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda.